Ngapain RJ? Yang harusnya RJ itu adalah dia, RJ kepada seluruh rakyat Indonesia. Minta maaf karena sudah membuat gaduh Republik ini. Akhirnya Jokowi ini ijazahnya emang benar-benar asli. Misalnya, tetap jahat. Mas Roy, ini tujuannya apa sih, Mas? Mau ujungnya tuh di mana sih, Mas? Ujungnya bongkar ijazah palsu. Dapat Memkas lucu. Nah, si Omon Doktor Ang. Rekan-rekan NTV, kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas, masih bersama saya Ismoko Wijaya. Kita masih rame soal kasus ijazah Bapak Jokowi. Dan di sebelah saya sudah the one and only Roy Suryo. Mas Roy, siap, terima kasih sudah hadir. Sama-sama, terima kasih nggak kembali. Perlu kenalin lagi nih. Mas Roy, ya. Bolehlah cerita dikit lah update terkini. Saya lihat Mas Roy 2 hari ini nih. Aduh, nggak udah nih, nggak selesai. Update terkini adalah baru sekitar 3 hari yang lalu, ya dari saat kita ngobrol ini, kami sama-sama mengajukan permohonan dan alhamdulillahnya cepat sekali diterima audiensi di Kejaksaan Tinggi DKI. Kejati DKI. Ya, dan isinya kami diterima langsung dengan 7, ada 6 sebenarnya, yang 1 absen. Ya. Jadi ada 7 jaksa yang nanti meneliti. Dan memang secara etika saya nggak boleh ikut ke dalam. Jadi saya ngantar aja di luar tim, kuasa hukum, ya ada 5 orang. Dan kami mendengar jawaban dengan tegas dan itu agak mengagetkan tapi juga buat kami tersenyum. Apa nih? Ternyata dari Kejaksaan Tinggi DKI mengatakan berkasnya belum balik ke mereka. Artinya apa, Mas? Artinya statement dari Polda Metro Jaya seminggu yang lalu yang mengatakan bahwa sudah dilimpahkan ke Kejaksaan. P21 ya? P21. Okay. Itu apa berarti? Ternyata nggak ada di Kejaksaan. Nggak ada. Oh. Jadi artinya belum nyampe ke Kejaksaan. P19 nih, belum lengkap. Betul. Dan itu berarti menambah dorongan kuat bagi kami, bagi tim hukum untuk mempertegas lagi bahwa apa yang dilakukan dengan proses pelimpahan ini sudah daluarsa. Sudah expired berapa lama sih, Mas? 14 hari plus 7 hari. 14 hari plus 7 hari. Memang dalam aturan. Ini yang baru ya, KUHP? Iya. Mau KUHP baru memang begitu. Kalau KUHP lama memang nggak ada aturan. Jadi nggak ada, tapi tetap ada ketentuan 14 hari plus 7 hari itu ada. Memang beberapa kasus itu lewat dari itu. Cuman kan jangan dibiasakan kasus kok lewat terus. Apalagi ini kasus yang sangat menyerap pusat perhatian. Apalagi sudah ada tokoh-tokoh nasional yang ikut berkomentar. Nanti kita bicara itu. Tapi artinya apa? Berarti statement yang dilakukan minggu lalu di Polda Metro Jaya oleh pejabat Polda Metro Jaya waktu itu bikin konferensi pers mengatakan sudah dilimpahkan. Ditanya wartawan kapan? Tadi. Sudah. Ya, saya berarti berapa hari setelah itu nih? Setelah konferensi? Setelah konferensi itu kami ketemu, karena kan Selasa, 3 hari yang lalu kan Selasa. Nah, kami ketemu Selasa. Padahal itu Jumat konferensinya. Jadi seminggu pada saat kita ngobrol ini. Jadi artinya gini, Mas. Dari sisi statement pejabat resmi saja, itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Dan ternyata kemarin setelah dengar dari itu, teman-teman sebelah tuh, kalau istilahnya Pak JK tuh para termul itu. Termul itu pada menanyakan ke Polda Metro. Jawabannya, ya lagi di gimana katanya sudah dilimpahkan. Bilang nggak diserahkan. Iya, ternyata belum. Di Kejati nggak ada. Iya, ini persis makanya kayak statementnya yang punya ijazah palsu itu. Kenapa harus ditanya, Pak sudah atau belum? Sudah, tapi belum. Sama ini, sudah tapi belum, Mas. Sudah tapi belum. Jadi itu update terakhir. Makanya ini sekaligus juga saya jawab, Mas. Kalau ada pertanyaan kan banyak orang, katanya nggak mau RJ, kok minta stop? Ya kan, kemarin juga diskusi saya sama Mbak Nas di program lain di sini, itu kan juga menyatakan, memang yang namanya penghentian perkara itu kan ada macam-macam, Mas. Betul. Ya toh? Demi hukum. Demi hukum. Misalnya ada salah satu dari pelaku itu dihentikan karena meninggal. Di SP3. Nah, itu juga menghentikan perkara. Dan demi hukum ya? Itu demi hukum. Dan sekarang harus kita jelaskan, Mas. Sampai mantan Wakapolri. Ya kebetulan memang kalau orang mengatakan, ya jelas lah. Pak mantan Wakapolri, Pak Ugresono kan di pihak kami. Memang justru itu yang masih clear. Mantan Wakapolri masa salah sih dalam penerapan itu. Apalagi beliau itu sudah 35 tahun berpengalaman kepolisian. Mengatakan kalau yang namanya SP3, surat penghentian perintah penyidikan, itu surat, Mas. Artinya di situ ada nama-nama orang. Kalau suratnya dicabut,
Orang-orangnya tercabut semua nggak? Iya semua Cabut. satu kesatuan itu. Dan beliau mengatakan ini nggak kayak narik uban. Satu-satu. Satu-satu. Ini kan kayak ditarik uban. Dalam SPDP, surat perintah dalam penyidikan, dan juga dalam SPK istilahnya, yang diterbitkan Iya, SPDP. untuk kami, itu ada 12 orang, Mas. Di satu surat. Satu surat. Awalnya 12 orang. Dan 12 orang itu akhirnya 8, alhamdulillah jadi tersangka. Harusnya alhamdulillah yang 4, Iya. tapi nggak apa-apa lah. Alhamdulillah 8. Nah, di antara 8 ini, sekarang setelah 2 ya, Egy sama Damar Lubis dicabut ubannya tadi. Tiba-tiba respon juga dicabut kan. Lah ini gimana suratnya? Padahal kami barusan, saya dan Dr. Tifa, menerima surat baru dan dengan SPDP yang sama, tapi kemudian diubah lagi, ada pengubahan pasal. Ada pengubahan pasal. Ya, jadi ada pasal-pasal yang tadinya di KUHP lama. Jadi ini 5 nama ya di sendiri atau Di sendiri. Ini saya dan Dr. Tifa dapat satu surat sendiri. Sendiri. Itu dipisahin lagi Bisa. dari yang 3 terakhir. Oke. Yang 4 kan hanya terlapor. Tapi tiba-tiba setelah kami mendapatkan surat yang berbeda itu, apa artinya saya dan Dr. Tifa sama, yang lain enggak. Tiba-tiba semuanya ke-12-12-nya dapat surat lagi. Sendiri-sendiri satu surat. Iya, tapi suratnya isinya sama semua. Tentang Pemberitahuan perkembangan perkara. Jadi ini surat tuh apa tuh Mas? makanya saya terus terang yang mungkin kuasa hukum lah nanti yang lebih mengerti. Tapi terus terang sebagai orang yang kemudian dituduhkan dalam perkara ini, Ya. saya tuh senyum Mas malah. Kenapa? Bener, ketawa saya lihat. Nih loh, lihat begitu boncosnya prosesnya. Karena dulu katanya sudah selesai berkas. Tiba-tiba sudah dilimpahkan ke kejaksaan. Tapi dicek Pelimpahan ke ada. kejaksaannya kan tanggal 13 Januari, Mas. 13 Januari ya. tahun 2026. Pertama kali itu yang katanya berkas selesai, lengkap, dikirim ke kejaksaan pertama kali. Nah, habis dari itu masih agak tertib. Karena kemudian dikembalikan oleh kejaksaan. Bolak-balik ya. Ya, itu bolak-balik. Dilengkapi, Itu apa dilengkapi. tanggal 26. Jadi persis 2 minggu. Tanggal 26 Januari. Nah, setelah dikembalikan oleh kejaksaan ke Polda Metro Polisi, Jaya tanggal 26 Januari, itu 13 hari kejaksaan tertib. Kepolisian yang kemudian tidak kembalikan lagi sampai April ini. Jadi Berarti dari terakhir tanggal 26 Januari. Iya. Februari, April. Oh, Maret, panjang juga ya? April. Udah lebih dari ini, sudah hampir ulang tahun, Mas. Kita ngobrol ini kan bentar lagi kasusnya ulang tahun. Kasusnya ulang 30 tahun. April. 30 Itu April ya? adalah tanggal ketika Jokowi melaporkan kami. Dan itu pun juga udah lucu lah. Pokoknya dari 30 awalnya kasusnya April lucu. Tahun lalu ya? Tahun lalu, 2025. Katanya tidak melaporkan nama. Kan dia gitu kan. Saya tidak melaporkan nama, tapi hanya melaporkan peristiwa. Nyatanya nama-nama dilaporkan dan dengan pasal-pasal yang luar biasa. Macam-macam. Padahal ini pasal awalnya kan di KUHP lama 310 311. Pencemaran nama baik dan kemudian fitnah. Ada yang klaster-klaster ya masing-masing ya? Itu 310. Ini belum ada klaster Pak. Belum klaster, satu 310 semua. 311. Itu memang orangnya sendiri yang harus lapor. Makanya Jokowi lapor. Datang langsung. Dari situ saja sudah lucu. Karena tiba-tiba ada 5 kelompok yang kemudian ikut lapor. Awalnya 5. Awalnya 5. Ada yang di Jakarta Selatan, Depok. Oh iya. Ya, yang orang-orangnya yang Ade Kurniawan, Maret Samuel Sweken, kemudian Lee Cumanan, 2 lagi saya lupa namanya siapa. Karena yang 2 ini akhirnya mencabut. Oh cabut ya? Iya, cabut sendiri. Kayak gigi aja gitu. Dicabut gitu. Pokoknya dia cabut. Nah, ini kan udah merepotkan polisi. Tadinya ini ada di Polres-Polres yang ada di, terus disatukan ke Polda Metro. Sebenarnya legal standing dari 3 yang lainnya itu ini pun nggak ada. Okay. Namanya pencemaran nama baik kok yang melaporkan harusnya mereka. yang langsung dicemarkan. Ya, dan 3 ini pun lucu karena mereka melaporkan, tapi ada yang salah satu saya baca dari Lee Cumanan itu, yang saya baca korbannya adalah Peradi Bersatu. Korbannya Organisasi. Ini gimana sih? Organisasi kok bisa jadi korban pencemaran nama baik? Mas Roy mencemarkan organisasi. Lah iya makanya saya kan ketawa aja. Mungkin mereka merasa dicemarkan kali. Apanya dicemarkan? Kalau sudah cemar ya udah. Ya kan? Ngapain merasa dicemarkan lagi? Tapi memang pencemaran nama baik. Emang namanya baik? Ya enggak juga lah. Jadi artinya, kalau saya gas aja. Artinya apa? Mereka ini sudah salah. Iya. Kemudian ini yang menarik Mas. Tempusnya dan lokusnya beda-beda. Waktu dan satu kan Jakarta Selatan, ada yang Depok, ada yang mana Bekasi atau nggak apa? Tapi Jabodetabek dan semua ya. Iya, tapi waktunya lain-lain. Tanggal pelaporannya dan tanggal peristiwa itu lain-lain. Lah kok bisa tiba-tiba ditarik ke Polda Metro Jaya,
Akhirnya jadi 3 kan? Mungkin karena sama kali maksudnya Mas. Jadi Sama kan kalau waktu dan peristiwanya beda kan nggak bisa. Misalnya pencurian Mas. Yang satu ngelaporin pencurian tanggal 1 April. Ya, Yang satu tanggal 3 April. Tiba-tiba disatukan jadi 1 April. Yang satu belum mencuri. ya, mungkin karena itu bukan delik aduan. Kalau Lah, delik aduan ini yang aneh. Kalau bukan delik aduan, ya nggak bisa. Kan Justru ini, nggak bisa. kan ini pencemaran nama baik. Oke. Terus kemudian, ini dari awal tuh udah boncos kasusnya. Jadi 4 kan tambah punya Jokowi. Iya. Tambahin pasal-pasal yang ngaco itu. Makanya itu yang kemudian kita sempat mintakan penegasannya ke MK. Meskipun belum berhasil. Iya, iya. Ya, kemarin sempat agak ditolak. Betul, Nggak apa-apa, betul. ini mau dimasukkan lagi. Jadi artinya karena kemarin tuh dikira kita mau minta dicabut atau apa. Enggak, kita hanya minta penafsiran tegas terhadap pasal ini. Karena ada 27A, 28, ITE semua itu. 32, 35. Yang itu, mohon maaf Pak, ya sekali lagi. Teman-teman juga pemirsa DPO. Pasal Undang-Undang ITE itu kan kebetulan dulu saya ikut yang membuat. Ikut ya komisi Iya, 1. komisi, sebelum jadi komisi 1. Berarti di Ketika masih dalam tim koordinasi telematika Indonesia. Jadi Oh. waktu itu masih zaman Bu Mega, kita kan belum punya undang-undang, ini sejarahnya aja. Belum punya undang-undang informasi berarti dan ikut transaksi. menggodok nih sebenarnya. Ikut menggodok dan membidani. membidani Oh, ITE. dan pasal-pasal di Undang-Undang ITE itu kan dulu namanya kan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Itu kenapa dibuat? Ini sejarahnya biar pada tahu. Jadi dulu itu Indonesia itu hampir dikeluarkan dari percaturan perdagangan internasional karena kita Karena belum punya Undang-Undang Informasi Elektronik. Undang-undang ini. Ya, Oke. karena apa? Karena kita dulu masih menggunakan Undang-Undang Telekomunikasi nomor 36 yang lama ya. 99 dan itu masih dipakai. Mas Is ketika waktu itu masih di TV lama lah gitu. Kita pernah ngobrol soal ini juga waktu itu ya, gitu. Jadi artinya apa? Artinya undang-undang yang ada itu tidak cukup bisa menjamin para pelaku elektronik gitu deh. Nah, disitulah kemudian nanti kalau ketemu Mas ini ngumpet. Jadi Mas Roy yang membidani sekarang kena nih. Nah, makanya gini, itu yang aneh. Artinya undang-undang yang tadinya untuk transaksi dan informasi elektronik dipaksakan dikenakan untuk orang yang sebenarnya tidak melakukan transaksi dan informasi elektronik. Jadi makanya di pasal-pasal itu sebenarnya tidak ada pidananya. Mas mungkin ingat ya, semua pemirsa DPO mungkin juga ingat ketika misalnya kasus yang sangat heboh waktu itu Prita Mulyansari. Koin Prita. Ya, koin Prita. Iya, kita ingat betul tuh. Saya ikut membela Prita waktu itu. Itu fenomenal. Ya, fenomenal karena kemudian saya merasa loh ini undang-undang ITE kok disalahgunakan kayak gini. Oh, iya, Nggak lucu juga. Nah, maaf, ini surat ya kecil banget ya. Tapi ini ada surat tentang pembentukan tim koordinasi telematika Indonesia. Bisa di-zoom Pak, jauh Ya, banget. ini tahun 2003. Zaman Pak Menteri Kominfo, waktu itu masih komunikasi dan informasi, belum informatika. Ini jadi Masih zaman Pak Samsul Muarif. Oke. Inilah tim pembentuknya. Jadi salah satunya adalah staf ahli di Kementerian Kominfo waktu itu, Prof. Henry, Henry Subiakto. Nama saya itu nama loh Mas, saya bukan jabat. Jadi saya benar-benar appointed, ditunjuk secara personal. Jadi artinya inilah yang gitu ya. Inilah yang kemudian tim ini yang kemudian membentuk Undang-Undang ITE, Undang-Undang Informasi Keterbukaan Publik dan lain sebagainya. Jadi Mas Roy ini membidani UITE. Iya. Ini buktinya. Ini buktinya dan sekarang kesandung undang-undang yang dibikin sendiri Mas Roy. Makanya ini geram banget, ini gimana nih orang-orang kok nggak bisa baca undang-undang itu gimana sih? Tahu betul sebenarnya. Iya. Substansi. Iya, makanya kan aneh dan saya masuk ke situ nggak mungkin tanpa dan bukan ditujukan untuk itu sebenarnya. Iya, dan saya masuk ke situ nggak mungkin tanpa sertifikasi telematika Mas gitu. Jadi kan ya. banyak orang yang nggak ngerti belum mana sertifikatnya. Orang-orang pada ngomong. Sertifikat asli telematika. Asli telematika, bukan kaleng-kaleng. Nanti kita bicara yang kaleng-kaleng itu. Dan jadi artinya apa yang dilakukan oleh tim hukum kami? Ya. Baik itu timnya Mas Refli Harun yang sekarang namanya adalah Troya, ya Tifa Roy Advocate, maupun TAKAA di bawah ada Mas Kosinudin, ada Pak Petrus Celestinus, ya ada Pak AS di situ itulah tim untuk advokasi dan kemudian untuk aktivis dan juga akademisi. Itu sama-sama kita menginginkan agar persoalan ini tuntas. Tuntas itu artinya apa? Kenapa kesannya kami itu meminta ini di stop dengan hukum tadi, ya gitu karena ada. Karena sebenarnya kalau diteruskan, Mas, tidak akan sampai kepada pembuktian keaslian ijazah palsu ini. Nah, enggak, karena yang dituduhkan itu pencemaran nama baik dan fitnah.
yang ini ya pasalnya Mas Roy Iya. sendiri ya. Tidak ada pasal 263 atau 262 tentang pembuktian ijazah. Justru ini harusnya ada di Ini dulu. Citizen Lawsuit. Citizen lawsuit atau pada Ya? kasus yang diajukan waktu itu oleh TPUA Oke. di Barreskrim. Maka sebenarnya kami juga meminta untuk Barreskrim membuka kembali kasus yang pernah di Sorry, SP2 Mas lidik. Roy itu UU ITE atau pencemaran nama baik kenanya? Kenanya dua-duanya. Oh, dua-duanya. Jahat banget kan? Iya loh. Jadi saya di Undang-Undang ITE pun, Mas. Ini nanti menarik. Nanti ada orang yang sekarang sudah ditranslasi dan dirotasi otaknya itu, ya. Saya Itu tahu. yang harusnya kena pasal 32 atau 35. Karena 32 dan 35 itu adalah pasal yang membuat seolah-olah dokumen palsu menjadi asli. 32 dan 35 ya. Ya, itu. 32 itu merekayasa dokumen elektronik. 35 itu membuat dokumen palsu menjadi asli. Jadi Mas Roy, saya Ya. ngomong mudeng nih. Iya, iya, iya. Tadi Mas bilang kan kenanya UU ITE sama pencemaran nama Ya, baik. tadinya kenanya pencemaran Ya. baik. Kalaupun itu diusut Tuduhkan. atau dibekukan oleh SP3 kan Ya. tidak akan membongkar keaslian ijazah. Iya. Sama sekali nggak ada kaitannya sama Nggak ada, karena substansi kasus ini yang dikejar-kejar katanya akan saya tunjukkan di pengadilan. Mana? Udah pengadilan CLS, kemudian PMH, kemudian juga sekarang para Purnawirawan TNI itu juga lagi mengajukan lagi CLS yang baru di Jakarta Selatan. Oh, ada ya? Ada. Oh, Terus nanti akan ada lagi nih orang-orang yang mengadukan Joko Widodo lagi karena statement-statement palsunya. Oh, banyak. Banyak nanti makin gerak Artinya ini. walaupun persidangan Mas Roy ya, sampai Ya. persidangan ya, Ya, sampai ya. pengadilan jadi terdakwa segala Tidak macam. akan sampai ke pembuktian ini. Karena terkait pencemaran nama baik Iya. dan UU ITE ya. Iya, jadi nanti bayangin, nanti sidangnya itu kan katanya ada yang janji akan saya bawa ijazah saya. Gimana dia bisa bawa? Ijazahnya sudah disita oleh kepolisian kok. Kalau dia mau benar statementnya akan saya minta jaksa untuk menunjukkan. Tapi itu kan nggak ada hubungannya. Karena sidang itu akan mengatakan, Saudara Roy, benarkah pada tanggal sekian Anda menyatakan ini di Anda mencemarkan ini ya, menuding ini. Anda oke, menuding ini ya, di stasiun masuk. mana TV-nya? Ya, Anda ya. bicara ini di podcast, Anda bicara ini di Anu, benar nggak? Itu Bukan soal soal ijazah. ini. Oh, Jadi iya, iya. jadi jangan Mudah-mudahan kami itu benar-benar sudah ngerti arahnya ini. konstruksinya Makanya begitu ya. ketika itu nanti akan menunjukkan ijazahnya, muter-muterlah dengan cara dikasih RJ lah beberapa orang dari kami, kemudian 2 jadi tuyul, Tapi- 1 dari zombie, lah lain lah Tapi kemana. mungkin di pengadilan yang mana mungkin Mas maksudnya Pak Jokowi? Harusnya ini ada di pengadilan Saya- Citizen di Lawsuit. CLS itu. Seperti kemarin ketika di Solo, itu kan sudah ada. Ketika waktu itu hakim itu sampai sudah meminta Kasusnya siapa, Pak ditunjukkan Bambang ya? Siapa? apa? Kasusnya siapa yang dibuka akhirnya? Oh, itu lain lagi. Oh, beda lagi. Enggak, ini Solo itu adalah laporan dari orang namanya Pak Bangun Sutoto Bangun. dengan Top Taufan, dengan lawyer Pak Dr. Taufik. Nah, itu bahkan sudah ditunjukkan ijazah kayak gini, Pak. Jadi waktu itu ada ijazah asli nih UGM. Di Zoom. Milik ini angkatan yang sama dengan Jokowi. Ini angkatan 85 ya, lulusnya maksudnya. Oke. Tapi dia malah lebih tua setahun. Dia angkatan 79. Pak Bambang Berarti Budi. lulus lebih cepat? Enggak, Apa lulusnya yang bawah sama. Lebih Lulusnya lambat sama. lulusnya? Lulusnya lebih lambat. Dia 6 tahun. Oke. Memang rata-rata sarjana kehutanan Lebih lulusnya lama 6 ya. tahun, 6 Mas. tahun ya, oke. Ini eksak. Pinter banget ini kalau 5 tahun. Padahal lucunya lagi, di tahun 2013 itu ada di buku Jokowi White Paper. Dia pernah ngaku kalau IP-nya itu di bawah 2. Mas, IP seseorang di bawah 2, kita tahu lah. Maksimal ngambil kredit itu 15. Atau bahkan ada beberapa dosen pembimbing, yang kalau benar ya dia punya, itu maksimal ngambil 12. Dengan total 160 SKS. Kalau kemudian mengambilnya ya 12, 15, 12, 15, ya nggak selesai 5 Itu tahun. mungkin di PK2 1 semester kali Mas, bukan kumulasi. Ada ngaku IPK. Oh, kumulatif. IP kumulatif. Itu ada rekamannya. Ya, no comment, saya no comment. Nah, makanya jadi artinya ijazah ini sudah dihadirkan, ijazahnya ya bukan foto, bukan scan-nya kayak gitu. Ya. Dihadirkan di persidangan di CLS Solo dan bahkan sudah ditunjukkan embossnya, ini ada emboss di sini, ada watermark, kemudian ditunjukkan asli ijazahnya, kemudian di center dari belakang supaya kelihatan embossnya. Oh, ya, pakai itu ya. clear, itu banget. Jadi artinya fisiknya ijazahnya yang ukuran A3 itu pun sudah ditunjukkan. Sorry Mas, watermark tadi itu yang belakang ya? latar Watermark itu belakang ini, tulisan-tulisan ini. Oh, ada tulisan Universitas harusnya Gajah Mada. Harusnya ada kayak Universitas motif Gajah ya, Mada, motif. Universitas. Nah, ini yang nanti lucu. Motif. Pada segmen nanti kita akan melihat Universitas Gajah Mada telah diubah oleh doktor palsu itu menjadi Universitas Gajah
Adam. Nah, apa itu Gajah Adam? Nanti Mas Is nanti pancing ke sana. Oke. Gitu. Itu. Jadi sementara ijazah yang di klaim milik Jokowi yang asli ini nggak ada yang namanya watermark, namanya emboss itu nggak ada. Ya. Dan itu tidak pernah ada sampai tiba-tiba ketika gelar perkara khusus tanggal 15 Desember, ketika kami ditunjukkan dengan di Polda Metro Jaya, tiba-tiba memang di situ ada cetakan ijazah yang watermark itu tajam banget. Coba Mas boleh dilihatin. Padahal ini nggak ada. Oh, ini yang selalu beredar di publik itu nggak ada. Bukan yang ini ya. Iya, tiba-tiba tanggal 15 itu muncul. Nyata. Ini konyol, Mas. Watermark itu nggak boleh nampak banget gitu itu. Ayo kasih lihat aja. Tadi ada watermark ya. Nanti Mas. Nanti enggak karena ini panjang nanti cerita kalau yang soal ini. Ini nanti panjang nih cerita soal watermark palsu ini, gitu loh. Gitu. Jadi artinya gini. Singkat kata ya di sini. Ini adalah ijazah palsu yang kemudian ketika ditunjukkan ke kami saat gelar perkara khusus, sampai kami ada yang melihatnya sampai gini-gini. Nggak ada yang namanya emboss, nggak ada yang watermark. Lucunya, ada yang seolah-olah, saya lupa namanya tuh, ibu-ibu siapa itu. Kan ini di plastik, Mas. Terus tiba-tiba dia bilang, tangan saya bisa merasakan embusnya. Bukan emboss, tapi embus katanya. Bohong itu. Ya. Kalau tangan dia bisa sampai, Mas, padahal ini plastik. Jari dia seberapa panjangnya, embossnya itu ada di sini. Ujung. Enggak mungkin, kecuali dari sisi sini kali tangannya. Enggak, sini tuh tertutup rapat. Dia katanya nyukil dari atas. Kecuali jarinya Mak Lampir. Kalau jari Mak Lampir tuh panjang gitu bisa. Jadi dia mungkin Mak Lampir dia gitu loh. Jadi nyampe ke sono gitu loh. Gitu. Saya nggak nyebut nama loh ya siapa itu, dia terserah. Tadi ada zombie sekarang Mak Lampir. Oh nanti zombinya nanti keluar lagi zombinya gitu. Jadi intinya Mas, kasus ini akan tetap kita challenge ya gitu. Makanya kalau ditanya, Mas apa nggak pengen RJ? Ngapain RJ? Yang harusnya RJ itu adalah dia. RJ kepada seluruh rakyat Indonesia. Minta maaf karena, iyalah. Minta maaf karena apa? Karena sudah membuat gaduh Republik ini. Dan itulah statement dari, maaf harus saya sebut kali ini. Statement yang sangat bijak. Dari seorang negarawan namanya Pak Yusuf Kalla. Tunjukkan ijazahmu. Pak JK tuh ya. Iya. Turun gunung. Begitu tunjukkan. Contohnya nggak usah pakai contoh Barack Obama, Mas. Yang waktu itu ditanya birth certificate-nya, beliau menunjukkan. Seorang hakim konstitusi saja, ya, Arsul Sani. Oh iya. Ya, ditanya ijazahnya asli apa enggak? Langsung tunjukkan. Selesai nggak? Selesai. Padahal waktu itu masih mau digoreng-goreng dengan kampusnya yang di Poland atau di mana gitu. Itu kan bermasalah gitu. Enggak masalah, kampusnya kan yang bermasalah. Iya, beliaunya kan enggak bermasalah. Gitu. Jadi artinya itu contoh negarawan. Lah ini kok benar. Bahkan yang menarik lagi Mas, ini baru juga nih. Beberapa yang lalu ini mantan dubes Poland memang. Namanya Peter Gonta. Peter F. Gonta. Kenal lah itu orang lama lah. Nah, itu pun berkata, andai pun, beliau berkata, andai pun, akhirnya Jokowi ini ijazahnya memang benar-benar asli. Misalnya, tetap jahat orang ini. Karena? Membikin masyarakat Indonesia itu gaduh. Membikin pertentangan sampai melebar kemana. Jahat. Kalau memang nggak jahat, dari awal, untuk supaya nggak jahat, keluarkan saja ijazahnya. Ini loh ijazahku. Silakan diperiksa, ahli telematika, digital forensik, apapun, ahli terawang atau apa, silakan periksa. Silakan. Udah apa sih? Kalau kata Rektor UGM kan, hanya a piece of paper. A piece of paper. Jadi hanya selembar kertas. Makanya selembar kertas kok bikin ribut. Itu loh Mas. Jadi, makanya kalau sekarang sampai kepada beberapa tokoh besar malah sudah berkomentar ya, itu sampai ke level mantan wakil presiden. Betul. Pak JK, yang Pak JK ini dengan gaya, saya senang banget gaya. Gimana? Ya, gayanya kan sebenarnya gaya sarkas atau bahkan satir. Saya percaya ijazahnya asli. Maka tunjukkan saja. Bagus itu. Cakep itu. Emang Pak JK paling bisa ya. Loh iya. Jadi itu kan kata lain kan. Pak JK nggak mengatakan ijazahnya palsu loh ya. Tapi Pak JK mengatakan saya percaya ijazahnya asli. Maka kalau asli, tunjukkan saja. Nanti kita ngobrol soal asli palsunya lebih Siap. dalam lagi nih. Baik, Mas. Tapi untuk itu kita akan kembali setelah yang berikut. Oke.
Rekan-rekan NTV, kembali lagi di DPO dari Polmas, masih bersama saya Ismoko Wijaya dan Mas Roy Suryo. Ya. Mas, ini kita mau tanya nih. Tadi DPO judul acaranya juga menarik, Apa? Mas. Karena kalau ingat Pak JK, Ah, ingat juga DPO juga. apa itu? Kenapa? Namanya Sylvester Matutina. Itu Beliau kan pernah jadi tamu berkasus. saya. Iya, itu kan berkasus dengan Pak JK. Ah, Terus sudah vonis, udah terpidana. udah, iya, tapi Mau masih di luar- dieksekusi ngilang. hilang. Iya. Tapi pernah ada di sini waktu itu. Lah iya, makanya jangan sampai nanti yang dituntut Pak JK sekarang, yang katanya AI itu, Ah, ya memang AI, tapi kan AI ada pembuatnya. Itu nanti kalau di vonis DPO Hilang. juga dia gitu. Itu Mas. Waduh, Oke. ini tempat DPO Siap. nih, benar-benar DPO. Mas, Ya. aduh, sampai jadi lupa tadi. Iya, keaslan ijazah. Oh iya, Mas, ini tadi kita ngobrol sama Ya. Pak siapa namanya? Jahmada Girsa. Jahmada, itu Jahmada, bukan Jah Adam. Bukan Jahmada. Karena ada Haj Adam ada. Haj Adam. Ada yang ngubah Universitas Gajah Mada menjadi Universitas Haj Adam. Nah, apa itu nanti? Ini kita terangin di sini. Iya, Ya. kita tadi ngobrol sama Pak Jagir ya, Ya. Gubernur Jagir. Ya, Dia Jahmada adalah Girsa. pengacaranya Rismon. Ya. Intinya sih mereka soal, ya banyak lah soal, misalnya sempat ada rame tuduhan dugaan ya. Mm-mm. Ijazah doktornya Rismon, satu ya. yang di Yamaguchi, Ya. Jepang, kemudian beasiswanya, Ya. bahkan sampai dugaan surat kematian palsu gitu. Iya. Itu kita udah konfirmasi. Intinya bantah lah semua. Iya. Intinya bantah. Ya harus lah kalau Langsung. lawyer gimana lawyer gak bantah? Lawyer memang tugasnya harus bantah. Artinya yang disampaikan, yang pernah disampaikan Mas Roy di sini Iya, juga itu. iya. Benar-benar Saya sampaikan dia lagi surat nih bantah. buktinya. Mas Roy nanti. gimana Iya. tanggapannya bantah? Jadi gini, saya terus terang ya, kalau dikatakan benar-benar upset ya, kami itu semua bukan hanya saya Dr. Tifa, tapi juga dengan semua tim yang ada itu benar-benar upset. Bagaimana tidak? Ketika kami melakukan penelitian terhadap ijazah palsunya Jokowi ini, ya, dan itu mulai dari sudah setahun lebih yang lalu ya. Bahkan Wah. Dr. Tifa itu sudah men-tweet itu sejak tahun 2022. Wah, Ya, gitu. lama ya. Dan kasus ini sebenarnya sudah sejak 2013 tadi, semenjak ada sebuah seminar di UI Jogja, ketika ada Pak Buya Syafiq Ma'arif, ya, kemudian ada Pak Mahfud, ada Jokowi, dan ada moderatornya salah satu yang sekarang dulu penyiar sama-sama dengan Mas Is, tapi sekarang jadi pemret TV yang lain, Itu sebelah. Mbak Rosi. Itu moderatornya. Ya, waktu itu ditanyakan soal IPK tadi. Oh. Prof Mahfud mengatakan dengan bangganya IPK saya 3,8. Wah. Wih, top. Mahfud. Jokowi ditanyakan 2 kurang. 2 kurang. Dan itu tidak pernah diralat. Dan itu di seminar ilmiah. Kalau itu dikatakan itu kan cuma candaan. Candaan tidak cocok pada saat seminar. Seminar 2 berarti Nasakom dong. Iya, nasib 1 1 koma. koma, iya. Ya kita tahu semua lah istilah-istilah itu ya kan. Nah, artinya gini. Jadi ketika dalam perjalanan itu tiba-tiba di bulan Maret Oke. tahun 2025, Maret ya, tanggal 14, ada tiba-tiba seseorang yang bernama Resmond Hasiolan Sianipar. Rismon hasil. Saya sebenarnya pernah ketemu dan pernah berseru dengannya ketika Di kasus- sidang Jessica. Oh, Jessica. Itu ada di film Jessica yang ada di Netflix. di Itu. Netflix, Kopi Sianida ya. Kopi Sianida. Jadi suatu saat Resmond itu dikenalkan oleh, ini penting nih, Resmond itu dikenalkan oleh orang namanya Otto Hasibuan. Oto Hasibuan. Ya, itu bapaknya dari kuasa hukumnya Jokowi sekarang gitu kan, gitu. Jadi artinya kita tahu lah asalnya dari mana Resmond Oke. itu. Nah, mendadak pada bulan Maret dia mengeluarkan statement yang sangat heboh dan saya kira rakyat Indonesia semua tahu waktu itu. 11.000 triliun persen palsu. Ini ijazah ini. Dengan mengatakan fontnya Times New Roman. Ya. Dengan itu maka kemudian loh, ini kayaknya saya paham ini. Wah. Nah, bergabung dia. Dan saat itu memang pada bulan Desember tahun 2024, 2 tahun yang lalu, Sebelumnya berarti ya. ada gugatan dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, Oke. didaftarkan ke Mabes Polri yang pada akhirnya itu berhenti. Karena dianggap Mabes Polri mengatakan, Barreskrim mengatakan itu tidak terbukti ijazahnya palsu. Tapi TPUA kemudian menunjuk kami bertiga. Ada surat resminya bahwa saya, Dr. Tifa, dan Resmond, ya, itu kemudian ditunjuk menjadi ahli. Makanya kami ketika tanggal 15 April setahun yang lalu ke Yogyakarta, itu kami datang bertiga. Ya. Harusnya bersama dengan rombongan TPUA. Oke. Tapi rombongan TPUA terkendala di jalan. Bisnya diganjal dengan pokoknya lucu banget. Di depan tuh ada dihalangi apa sehingga nggak bisa datang. Sehingga nggak bisa sampai Jogja.
pada jam yang itu prestasi. Dan itu sebenarnya sudah mulai agak kelucuan. Karena harusnya tuh berangkat sore nunggu Egy Sujana. Egy itu dengan berbagai alasan akhirnya dia nggak berangkat juga. Itu sebenarnya udah aneh. Wong pemimpin rombongannya harusnya Egy, kok Egy nggak berangkat. Dari situ sebenarnya kalau jeli teman-teman tuh dia udah melihat ini kasus ini memang udah direkayasa dari awal, artinya diganggu dari awal. Nah, singkat kata, Resmond yang mengeluarkan statement 11.000 triliun persen palsu itulah akhirnya bersama-sama dengan kami untuk melakukan penelitian soal ini. Bahkan tanggal 15 April itulah yang sangat bersejarah. Karena 15 April itu saya sendiri yang melakukan. Jadi ini bukan hanya bukti sekunder atau bukti primer atau bahkan bukti sekunder. Tapi saya sudah bisa memotret yang namanya skripsinya Jokowi. Oh iya. Yang disebut skripsinya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat skripsi itu banyak sekali cacatnya. Artinya cacatnya di situ tidak ada lembar pengujiannya. Oke. Terus tanda tangan dari dosen pembimbingnya. Nah ini. Ini halaman depan berarti ya? Ya ini halaman depan. Setelah nih, cover ya. Ini ya. Ini cover ya. Di sini tertulis pembimbingnya adalah Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Bisa di zoom aja. Ya. Oke. Padahal Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Padahal ini rame nih soal Prof. Selain putrinya sendiri itu ada komentar di Twitter bahwa putrinya itu Aida Greenberry namanya, sekarang di Australia. Nama ayahku bukan itu. Tanda tangan ayahku nggak kayak gitu. Loh. Itu putrinya sendiri loh sudah. Okay. Nama beliau di sini di halaman ini yang kertasnya coba bandingkan. Ini kertasnya saja udah beda. Ini kertasnya kertas lama. Betul ini tahun 85. Ini kertasnya masih tampak baru. Ini 85 namanya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Oh, yang sebelah sana pakai profesor. Pak Profesor. Padahal Mas, ini kan tempusnya, ini kan seolah-olah ini bersamaan, November tahun 85. Harusnya bersamaan ya. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro itu dikukuhkan jadi guru besar bulan Maret tahun 86. Oh. Jadi ini kan konyol. Melampaui zaman. Tiba-tiba, Mas, kalau ada orang belum profesor ditulis prof, wah, ya pasti nggak mau lah. Tolong diralat lah, malu saya. Iya. Maupun dia katanya sudah layak, misalnya dia SK-nya keluar, tapi SK-nya pun keluarnya juga tahun depannya. Sebelum dikukuhkan tidak ada, tidak ada yang mau menampilkan gelar itu kalau dia punya etika. Nggak ada. Nah, jadi dari sini saja sudah konyol. Terus nama tokoh yang selalu disebut waktu itu, yang dia katanya disebut, ini dosen pembimbing saya, namanya Pak Kasmujo. Nggak ada namanya Pak Kasmujo juga di sini. Di situ nggak ada ya? Jadi ini skripsinya siapa? Jadi ini lembarnya siapa? Tahu-tahu ditambah Joko Widodo di sini. Jadi dari sini saja, saya sudah membuktikan kalau ini 99,9% palsu. 99. Dari skripsi yang salah, tidak mungkin terbit ijazah yang benar. Nggak mungkin. Nah, habis dari itu kalau kita dengar, namanya Resmond ini memang selalu meledak-ledak. Ya, mengatakan, maaf ini saya ngulangi komentar. Nusa Kambangkan Jokowi. Ya, tuntut Tito Karnavian, tuntut Muhammad Nur Al-Aswar, tuntut Krishnamurti. Padahal itu nggak ada hubungannya. Kadang-kadang saya juga heran, ngapain sih nerangin tokoh-tokoh, nanti musuhnya tambah banyak, saya bilang gitu. Ini salah dulu. Nembaknya kemana-mana. Dan ternyata tiba-tiba, karena dia saking begitu, ya mungkin ini karena dia melebarkan peperangan ya. Nah, banyak melakukan serangan. Antara lain dari pihak sebelah sendiri malah. Yang kemudian menerbitkan buku ini, Mas. Ini e-book. Judulnya Maling Teriak Maling. E-book. Ini bisa dibeli di e-book. Orangnya namanya Bang Bill Offside. Ini meskipun ini lawan saya, tapi saya objektif aja, Mas. Ini termasuk bagian yang disebut Pak JK. Termul itu. Iya, tapi ini nama aslinya Muhammad Muhsin Taufik Bilfaqih. Nah, yang menarik apa? Di dalam bukunya Maling Teriak Maling ini, bongkar kebohongan akademik sang pakar. Maksudnya siapa ini? Nah, inilah si Resmond. Kami juga kaget karena orang yang selalu bersama-sama kami berjuang tiba-tiba dibongkar dan tiba-tiba dia dibongkar dengan banyak data kayak gini. Tapi ini terbitnya kapan nih, Mas? Sudah, terbitnya sudah tahun lalu. Kan gini. Kan Resmond itu kan sebelum RJ. Sebelum RJ ya. Ya, RJ jadi ini 17 April, ya, 17 April. Ini yang 14 April. 14 April Mas Roy bilang, ya, Resmond itu ambil istilah lama prabayar pasca bayar itu Maret. 11 Maret. Ini jauh sebelum itu. Iya, jadi jauh sebelum itu. Jauh sebelum itu. Jadi artinya dia mulai goyang. Karena dia tadinya belum kayak. Kemudian dia sangat goyang ketika Resmond itu dilaporkan ke Polda Metro Jaya.
Nah, ini tadi saya juga cross Iya, check ke iya. Pak Jagir. Benarkah Rismond dilaporkan ke polisi, Benar. ke Polda atas dugaan ijazah Palsu. palsu doktornya, Ya, gelar doktornya Yamaguchi dan lain-lain? Dia bilang, ya udah sih silakan aja mau lapor, silakan aja. Karena ini dia bantah lah. iya, karena respon itu setelah terang-terangan, nggak apa Mas, ini sudah saya hilangkan, saya kaburkan ya. Ini seperti tanya juga, dapat dari mana KTP saya ini? Loh, kalau KTP jelas dia pakai KTP ini untuk kemudian bersama-sama dengan kami mendaftarkan buku, kemudian ke kuasa hukum, kemudian dia menjadi ahli di sidang CLS. Ini publik. Dan di sini terbaca nama doktor. Mas Roy mau ngasih lihat ininya. Master Eng. Iya, ini saya ingin jadi dia sudah mengakunya nama dokter. Nah, dalam bukunya ini kembali ke buku engineering. Ya, engineering. Padahal itu lucu banget, Mas. Yang namanya gelar engineering itu ya kita kenal tuh hanya dari Jerman. Iya, Pak. Iya, Pak Habibie sekarang itu pakai Eng engineering. Pak Wardiman. Iya, itu Pak Wardiman pakai. Nah, dalam buku yang sangat menarik Maling Teriak Maling ini dan akhirnya dijadikan bahan untuk pelaporan ke Polda Metro Jaya. Taufik ini, Bilfakir ini sama Joshua Sinambela. Ini dijadikan bahan pelaporan Rismond atas ijazahnya. Sama Joshua Sinambela, sama Roni Teguh itu yang menarik dalamnya ada kayak gini. Ijazah Rismond itu tidak sesuai dengan ijazah Yamaguchi asli. Rismond itu pernah menunjukkan ijazahnya, kertasnya hanya HVS. Padahal ijazah asli itu kertasnya adalah serat kayu, agak kuning-kuningan. Serat kayu. Ya, jadi beda banget. Nama ini lucunya, nama Presiden Yamaguchi atau rektornya, yang tertulis di dalam ijazah Rismond itu adalah Hiroshi Kato. Ijazahnya Rismond? Ya, padahal Hiroshi Kato itu sudah pensiun pada Maret bulan ketika ijazahnya Rismond itu katanya terbit. Jadi ibaratnya saya di UGM, harusnya penandatangan ijazah itu yang benar Pak Muhammad Adnan, tapi kemudian ijazahnya tertulis Pak Teuku Yakob. Nah, Teuku Yakob kan udah periode yang 10. Jadi tapi ini udah lama pensiun ya si rektor ini ya? Iya, dalam tahun itu. Mungkin Rismond nggak tahu. Gitu loh kalau itu pensiun. Nah, itu masalahnya. Dan kemudian dia selalu mengatakan, ini saya gedein. Dia selalu mengatakan, kan nggak terbit bukan hanya dari itu tapi dari paten. Mana? Patennya ditolak. Patennya tertolak. Patennya apa nih, Mas? Patennya ada tahun 2006. Ini dia paten application review patent application tahun 2006 ya. Ini nggak ada judul. Rismond. Maksudnya mempatenkan temuannya supaya itu diakui sebagai dokter. Patennya ternyata ditolak tahun 2006. Sebagai syarat gelar dokternya. Iya, ya. itu ditolak. Nah, bukti-bukti ini banyak banget, Mas. Termasuk ada bukti email dari Yamaguchi. Nih. Wah, ini baru nih. Baru banget, Mas. Email dari Yamaguchi yang menyatakan kepada saudara Boleh di zoom lah nih. Silakan. Ya, ini ada di buku, jadi ini sudah silakan dipublish dan si Mas Taufik Bilfakir, silakan Mas. Gitu. Isi email apa nih, Mas? Isi emailnya menyatakan nama Rismond tidak terdaftar di Yamaguchi. Tidak terdaftar? Iya. Atau pernah jadi mahasiswa nggak lulus? Atau sudah tidak terdaftar lagi. Jadi artinya kalau sebagai lulusan yang nggak ada, bahkan sebagai mahasiswa pun sudah nggak ada namanya. Jadi sebagai lulusan nggak ada lulusan. Nggak ada, iya. Yamaguchi atas nama Rismond. Tidak ada. Sebagai pernah nggak ada juga. Nggak ada juga. Katanya sudah dipindahkan ke CD, dicari di CD di library-nya nggak ada. Terus dia kan pernah ini email tahun baru. Ini baru. Ini email baru nih. Ini email tanggal ini di Mr. Sinambela. Tahun ini. Baru tahun ini. Ini. 8 tahun lalu. 8 Mei 2025. Oke. Ya. Nah, artinya apa? Sudah jawab. Dan kemudian dicari oleh teman-teman itu. Kan dia pernah melakukan sertifikasi dosennya dan penyetaraan karena dia dokter. Ternyata dicari di PD Dikti nggak ada. Oh, itu PD Dikti ya? PD Dikti nggak ada, namanya tidak ada. Jadi dari bukti ini kemudian berkembanglah. Terus terang kemudian ada isu yang itu diluncurkan pertama kali justru oleh orang namanya Farhad Abbas dalam sebuah live. Apa nih, soal apa nih? Itu surat kematian. Oh, surat kematian untuk beasiswa untuk Rismond. Ya, jadi dia dikatakan ini dia sudah bikin, kita heran, apa sih itu, Mas? Ternyata untuk pembiayaan dari kuliah dia di Jepang ini di Yamaguchi itu, dia mendapatkan beasiswa dari Nobuku gitu. Pokoknya salah satu yayasan, lembaga. Dan ketika dia tidak selesai, tidak lulus, dia harus mengembalikan itu. Prestasi lah ya. Ya, dia harus mengembalikan 500 juta. 500 juta. Oh. Ya. Surat ini memang kemarin juga dikejar oleh teman-teman, tapi terus terang saya harus bilang apa adanya, belum ditemukan. Surat kematiannya. Tapi ini tetap on proses, tetap dikejar. Karena itu sudah terlanjur jadi
berita kan, harus jangan sampai jadi fitnah. Yang menariknya apa? Ketika dia kemudian tidak bisa membayar biaya beasiswanya, Beasiswa. ada orang terdekatnya dia yang menulis seolah-olah dia meninggal. Nah, itu yang rame. Iya, Karena iya, apa? iya. Karena kemudian dia oke lah bebas dari pembiayaan itu. Aman. Dia bebas. Tapi ketika di Indonesia ribut ini masalah ijazah palsu ini, nama Rismon kan muncul lagi. Muncul lagi. Secara internasional. Nah, ini konon ya. Yamaguchi kaget loh. Kok ada zombie itu yang hidup lagi gitu lah. Itu masalahnya. Ini makanya disebut Zombie. Jadi yang tadinya Endgame, wah Jadi Rismon Endgame. ini kan buku dia kan tadinya Gibran Endgame ya aslinya. Ya, tidak lulus SMA, kemudian ini beredar ini meme ini. Ya pakar tak lulus S3 itu. Itu gila. Jadi artinya ini keluar dan rame. Dan kemudian apa? Kenapa rame, Mas? Nah. Ini dikonfirmasi oleh UNRAM, Universitas Mataram. Yang kemudian sudah didatangi oleh Polda Metro Jaya. Dikonfirmasi. UNRAM itu kampusnya siapa? Rismon ketika katanya pulang dari Jepang, mengajar di UNRAM sebagai doktor. Oh. Nah, dia melakukan sertifikasi ada 2 kampus yang terlibat. Yang satunya lagi Unibro, yang katanya mengeluarkan surat penyetaraan itu. Ini sudah diproses semua lagi sekarang oleh kepolisian karena untuk membuktikan kepalsuannya Dokter Eng, Master Eng itu tadi. Tapi Mas, Pak Jagir itu mengkonfirmasi tidak ada laporan katanya ke Polda. Mana tidak ada laporan? Sangat laporan masuk. Inilah orang Taufik Bilfakih, Joshua Sinambela dan juga Roni Teguh itu. Nama-nama itu yang melaporkan. Itu yang melaporkan. Memang gini, Mas. Memang sekarang para termul itu terbelah. Ada yang setuju Rismon ini langsung dirangkul begitu saja, contohnya Andi Aswan. Cokman. Ya, Cokman itu setuju. Dia memanfaatkan. Tapi ada kayak Taufik Bilfakih, kemudian Fahad Abbas, ya, kemudian juga Roni Teguh. Itu mereka nggak setuju. Jadi ini harus diospek dulu. Harus diospek dulu. Bahkan ini yang lucu banget ya. Dalam diskusi kita kemarin juga di sini, ya, ada Pak Rifai, ya, pengacaranya Pak. Itu pun mengatakan kami belum tentu pakai Rismon. Karena mereka itu sudah punya ahli. Rismon ini bermasalah. Oh iya. Karena salah satu klausul disebut Rismon bisa menjadi saksi. Ya, saksi bisa menjadi atau saksi. ahli. Saksi kalau fakta. ahli jelas nggak bisa. Ahli apa? Nggak lulus kok ahli. Ya, nggak boleh ahli. Sorry, Mas. Yang saksi penting untuk siapa nih sebenarnya? Saksi untuk pihak Jokowi, untuk menuntut kami. Oh, jadi membantu di pihak Jokowi. Tapi kesaksiannya nggak akan laku, Mas. Dia kesaksian itu kan harusnya kalau saksi mahkota. Saksi mahkota itu adalah saksi yang sama-sama terdakwa atau tersangka, kemudian menjadi saksi, melemahkan teman-temannya. Jadi semacam justice kolaborator. Iya, dia sebenarnya GC. Tapi kalau dia kemudian menjadi itu, kan dia statusnya sudah bukan tersangka lagi kan? Oh, jadi bukan nggak bisa bingung disebut lagi mahkota dia. Ya? Kalau dia menjadi ahli nggak bisa, Mas. Ahli itu harus punya integritas. Ahli itu harus punya boleh salah atau bisa salah. Saya nggak berkata boleh. Tapi nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Mana ada, Mas, seorang ahli yang kemudian dalam penelitiannya sudah membuat kesalahan. Kan ahli itu kan kalau penelitian itu riset itu ada toleransinya, Mas. 3-8% itu marginnya. Maksimal 10. Margin error. Ini margin errornya 180%. Otaknya ditranslasi, hasilnya dirotasi gitu kan nggak mungkin. Nah, ini yang paling ramai adalah ini yang kemarin. Jadi boleh di zoom nih, Mas. Ya, di NTV juga saya tunjukkan dan ini membuat lawyernya Rismon itu sampai bikin status di WA. Ya, jadi ini kira-kira ini di TV sebelah ini ramai. Kemarin ditampilin di layar. Ya, bukan TV sebelah, Mas. Sini. Oh, di sini juga. Saya tampilin begini. Ini memang asalnya dari TV sebelah. Iya, asalnya dari TV sebelah maksudnya. Ya. Dan tiba-tiba pengacaranya protes, kok bisa dapat ini? Ya. Padahal udah ditampilkan udah di ruang publik. Sudah di ruang publik. Dan kenapa protes? Karena di sini teman-teman lihat ya. Ini tampilan tayang ini yang minta ditayangkan oleh Rismon di menit ke-47 atau jam 8 lebih 3 menit. Nah, itu yang tadi gambar tadi, Mas. Ya, gini. Intinya ini. Aslinya tuh begini ya. Iya. Aslinya begini. Aslinya ini. Tapi ketika tampil di TV sebelah, itu ini jamnya ada nih. Tuh. Tuh jamnya ada. Jadi Rismon lagi tampil. Tuh jamnya ada. Tuh jam 8 lebih 8 menit. Lebih 8 menit. Ini menunjukkan di LED belakangnya di belakangnya itu jelas banget. Ini tertulis jadi bukan Gajah Mada, tapi Gajah Adam. Gajah, bukan gajah. Itu adalah watermark background ijazah. Harusnya ini watermark ijazah yang tadi tidak nampak sama sekali.
tiba-tiba ditampakkan secara sangat jelas. Dan ini menurut beberapa ahli, termasuk juga Topi Merah, Prof. Tono yang sudah kemudian, ini pasti watermark palsu tambahan. Mas Roy jeli ngelihat aja Mas, gimana cara? Ya mata kita kan mata Allah Mas. Bukan, maksudnya saya tidak mengatakan mata saya yang jeli Mas. Tapi ini petunjuk dari Allah, petunjuk dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala itu ada saja untuk menunjukkan Ada aja caranya. kesalahan. Iya, Oke. ini kan sebenarnya nggak mungkin salah Mas. Iya. Nggak boleh salah. Tapi tiba-tiba kenapa bisa ada tulisan Gajaj Adamin? Aneh banget. Coba lihat sebelah mana ya sih Ini loh, Oke, ini loh. backgroundnya. Gajaj, Itu yang putih itu ya. yang Gajaj putih, Adam. motif-motif itu. Gajaj Adamin. Harusnya ya Gajah Universitas Mada. Gajah Mada harusnya. Dan ini jelas tampil di TV. Ada responnya jam 20.08 di TV sebelah. Dan kemarin di Prime Nusantara TV ini saya tampilkan ini source-nya. ini. Jelas betul di sini. Gajaj Adam. Sana ada. Nah, makanya lawyernya protes. Saya ketawa. Loh, ini kan domain public domain. Iya. Udah ditampilkan di TV publik. Wah, dia protes seolah-olah kayak bikin WA ke Pak Dir. Emang kami takut dengan dadir itu ya. Seolah-olah dia mau bilang ke Dir. Tadi kita sempat tanya juga, Iya. gimana ceritanya itu Pak Jagir. Jadi menurut beliau kan waktu sebelum hari syuting TP, Iya. kalau Mas Roy udah mengirim mungkin berapa jam sebelumnya atau Iya. sehari sebelumnya mungkin ya Enggak, hari itu juga Hari saya itu kirim juga. bahan-bahan. materi. Nah, dia sengaja tahan materi. Ya, Ada beberapa kekhawatiran. Akhirnya 2 jam sebelumnya baru dia kirim. oke. Tetapi malah jadi begini. Nah, makanya ini yang dia khawatirkan. Gini Dia loh, sebenarnya yang namanya protes. materi sudah kita berikan ke satu media, Ah, ya. Dan saya dapatnya tidak perlu langsung dari media itu kok. Gitu. Itu kan kita bisa ini aja saya cropping dari tayangan ini aja bisa kalau mau. cukup dari situ. Iya kan? Cuman kan Langsung karena malah. pengen jelas ini dari sini aja kelihatan banget nih Gajaj Adam ini. Mana ada Universitas Gajah Mada yang sudah berdiri tahun 49 menuliskan watermark sampai salah Universitas Gajaj Adam ini. Nggak bisa, Mas. Harusnya Gajah Mada. Dan ini memang ini petunjuk Allah. Mas ingat nggak? Surat Al-Fil ya, tentang Gajah. serbuan Abraha yang Burung. menghancurkan Ka'bah. Pasukan gajah. Iya kan? Itu kemudian dilawan dengan burung-burung ababil Burung ababil. oleh Allah. Itu gajah menyerang Ka'bah. Gajah juga saya sering plesetkan sebagai gak punya ijazah. Nah, jadi orang-orang yang gak punya ijazah ketemu. Nah, makanya sekarang kemudian pada muncul, wah respon tuh udah omon-omon ya, kemudian ijazahnya gak jelas ya, kemudian bikin surat kematian palsu. Maka meme ini sekarang beredar, Mas. Apa nih? Nah, jangan salahkan orang-orang kalau saya juga kemarin nih dapat meme kasus lucu. Nah, nih Tolong coba. si Omon Dokter ya. Coba lihat. Saya nggak tahu ini siapa, katanya saya ya kan. Kamu ijazahnya palsu, dokter. Kamu sudah bikin surat kematian. Dia kayak zombie. Coba Mas Toga ini tolong di zoom nih. Nih. Kartunnya bagus, ada dialognya nih. Ada dialognya. Ada dialog. Ini bagus loh. Saya heran juga. Teman-teman pada bilang, Mas tuh kaosnya premium. Iya, ini kaosnya premium. Memang pencetaknya saya bilang hebat. Karena saya tuh ditawari oleh teman yang bikin meme ini, Mas. Oh, bukan Mas Roy yang bikin nih. Bukan. Di WA Group tawari saya jam 2 pagi. Aduh. Masih dan teman media paling apalah. Saya tuh kalau jam-jam segitu tuh masih habis Masih melek tahajud. ya? Biasanya saya masih melek. Oke. Sampai dengan subuh. Dan kemudian baru. Dia nawarin, Mas mau nggak, Kas? Oke. Jam 9 pagi. Langsung Tiba-tiba dikirim sudah ya? ada paket ke rumah. Oh, jam 2 malam Jam ngontak. 2 malam ngontak. Jam 9 malam udah nyampe. Iya, 9 pagi. 9 pagi ya. Udah Wah, nyampe, ini udah bukan- jadi. Ini instan, same day segala macam. Bang. Hebat dan bagus kaosnya. Dan ini kaosnya sekarang. Lihat lagi dong. Bagus nih. Ya, lucu. Bisa kali pesan satu nih. Nanti katanya teman-teman banyak mau saya produksi sama saya tuh gak ada copyright-nya, nggak ada. Gak ada kok. Silakan, nggak ada copyright-nya ini. Si Omon, Ya Omon. dokter eng. Dokter eng. Coba saya baca lagi dialognya. Ya, nih. Kamu kan ijazah palsu, gelar dokter dan eng kamu palsu. Sana balasnya eng. Iya, eng. Yang bawah kamu juga sudah bikin surat kematian, kamu zombie. Wah, itu ada gambar surat kematiannya. Ada eng gambarnya zombie. Kemarin, Mas, di TV sebelah, yang ketika acaranya sampai dari jam 7 sampai jam 12:30 malam. Panjang ya. Itu teman-teman itu pada pakai kaos zombie. Ada surat kematiannya juga di depannya. Ada. Jadi udah deh, kalau udah gini memang ya udah habislah ini endgame bener lah dia sebenarnya. Iya, padahal kan dia berjanji di awalnya. Saya akan telanjangi Roy Suryo. Ya,
Mana mau telanjangin, nggak usah telanjangin. Di acara itu juga saya sih ketawa-ketawa aja. Saya tunjukkan buku e-book ini, saya tunjukkan juga hasil-hasil penelitian dia, dan juga ketika dia tanya, mana itu? Wah, sertifikasi. Mana selain surat tadi, saya juga mendapat penghargaan dari Mabes Polri, bahkan dari negara ini loh, bintang jasa utama. Ya, gitu. Bintang apa tuh, Mas? Mahaputra, Mas. Oh, Mahaputra lagi ya. Meskipun nggak ada hubungannya dengan kasus ini, Iya. tapi ya ketawa aja deh saya kalau saya dikatakan orang nggak sembarangan orang dapat Mahaputra, Mas. Gitu Kontribusi loh. lah ya buat Itu. negara ya. Iya. Jadi ya itu, Mas. Jadi kasus ini makanya kalau ditanya apakah saya dan 4 pejuang lainnya, Bu Dr. Tifa, Bu Kurnia Triryani, Pak Rizal Fadila, dan Pak Rustam, kami tetap terus kerja. Meskipun, Mas, ini fakta saya bilang, kami itu selalu ditawar-tawari berbagai macam. Ada yang tawar-tawari mau umroh lah, apa keluarganya, Bu. Siapa yang nawarin ini, Mas? Ada orang-orang baik, para tanmul itu kuasa hukum mereka, tapi kuasa hukum nggak resmi ya. Ya. Kalau yang resmi kan Pak Rifai, kemudian Prof ya teman-teman itulah itu yang kuasa hukum jago. Ini kan banyak orang yang sok mau jadi broker, Mas. Jadi Markus, jadi makelar kasus kan banyak. Markus. Iyalah, itu lampak lah. Makelar kasus itu yang kemarin dampingi juga itu yang pakai kacamata hitam itu. Siapa itu? Mas, tadi kita sempat tanyakan, Mas Roy bilang salah satu motif Rismon minta maaf RJ segala macam adalah dia tersandera kasus ijazah doktornya. Kalau itu tersandera sangat mungkin. Kita juga ada konfirmasi sama Abang pengacaranya. Dia bilang pasti nggak ada, silakan aja semua keluarin gitu. Oke. Itu cuma begini-begini aja, nggak ada buktinya Mas Roy itu gitu. Nah itu artinya menurut dia, kalau kita lihat dari kronologi versi dia Bang, Mas Roy ya, bahwa dengan sadar gitu ya, Rismon akhirnya mengajukan sendiri. Oke. Tanpa ada motif tersandera kasus, dugaan ijazah, bahkan memang ada sedikit komunikasi dengan penyidik. Bahkan disebut dalam KUHP baru, penyidik dibolehkan, bukan cuma menawarkan, tapi menawarkan untuk ini aja lah, restoratif aja lah. Gitu. Dia selalu mengatakan juga, Mas. Dan itu disambut baik. Artinya dengan inisiatif sendiri dan diskusi dengan penyidik, akhirnya mengajukan RJ. Jadi memang nggak ada soal tersandera kasus segala macam. Gini, Mas. Dia sama sekali nggak konsisten, sangat terbantahkan dengan dia sendiri. Dia konsistennya sebelum dia kan mengajukan RJ itu tanggal 3 Maret awalnya. 3 Maret. 3 Maret, surat itu tanggal 3 Maret. Oke. Dan dia katanya sudah melakukan penelitian 2-3 bulan sebelumnya. Sehingga dia tersadarkan. Dia tercerahkan. Gitu. Baca tweetnya dia. Tanggal ini berapa fakta. ini? Tanggal 25 Februari. Oh, sebelumnya berarti 26. Sebelum ya? Iya, 26 Februari itu hanya sekitar nggak sampai seminggu dari tanggal 3. Oke. Dia masih nge-tweet ijazahnya Jokowi palsu. Gini-gini palsu. Coba saya baca. Silakan. Tidak ada variasi sama sekali baik pada logo UGM maupun tanda tangan mengkonfirmasi bahwa legalisir salinan ijazah Jokowi yang sama dipakai pada calon wali artinya 2005 dan 2010 itu palsu. Bagaimana sama. KPU? Apakah hal bagaimana itu KPU sah dan legal? Ini seminggu sebelum Roy Rismon mengajukan RJ. Iya, ini juga. Jadi masih keras banget tweetnya. Pakai caplok malah huruf besar semua. Iya, pakai caplok. Jokowi memiliki sertifikat KKN dari LPM sebagai syarat dari Camat Wonosegoro. Iya, ini jadi juga seminggu sebelumnya. Sebelum pengajuan. Iya. Kalau beberapa bulan sebelumnya dia masih ini jelas banget nih. Joko Widodo itu hanya sarjana muda. Wapres Gibran tidak lulus ya. Kemudian Gibran cuma lulusan SMP. Iya. Tapi mungkin orang bisa berubah dalam semalam kali, Mas. Mungkin ya. Emang kena Isra Mi'raj. Ya, semalam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Praduga tak bersalah aja sih. Nggak mungkin, Mas. Dan nggak mungkin seorang peneliti itu kemudian merotasikan otaknya dan mentranslasikan itu dalam ini otaknya itu dalam waktu hanya beberapa hari. Seminggu lah ya, ini seminggu. Makanya seminggu, nggak mungkin. Padahal dia cerita katanya itu penelitiannya 3 bulan. Mas, 3 bulan apa? Tanggal ini dikonfirmasi kemarin juga. Tanggal 2 Maret malam hari, ya. Tinggal besok yang besoknya dia melakukan RJ. Dia masih membuat WA. Semua full bukti ini. Ini tanggal 2.
Maret. Ini di-print oleh timnya Pak JK pada saat April. Ya, tapi ini diakui di salah satu acara TV live itu Isinya nih. oleh orang namanya Arif. Assalamualaikum Pak Yadi. Pak Yadi itu stafnya Pak JK. Oke, saya tahu, saya kenal Ya, Pak Yadi. jadi dia terlihat salam tabik ya, bapak-bapak. Kami akan Silaturahmi dengan Pak JK, ya. sekalian responsnya Nipar mau memberikan buku Gibran Endgame ke Bapak. Nah, Insya Allah yang mau silaturahmi 1 Dr. Rismon, 2 Dr. Vivian. 3 Ini nggak tahu dokter Hardian ini salah nih namanya. Hardian Nurdian. Oke, 4 Ini Hana Kristina, ini Arif orang itu. dan Hanianti. Dan jahatnya, Mas. Apa nih, Mas? Ini apa sih maksudnya? Ini gini. Jadi Rismon itu di dalam bukunya Gibran Endgame itu yang dia buat, itu dia berusaha ketemu dengan partai-partai politik. Ini ada pengakuannya. Mau ketemu. Nah, menyerahkan buku itu ke makanya katanya dia nggak berpolitik. Gimana dia nggak berpolitik? Justru ketemu orang-orang dia politik. ketemu dengan, tapi rata-rata semua ditolak. Nggak ada yang bisa ketemu. Kecuali PKS satu ya, karena itu diterima karena melewati Pak Al-Katiri. Pak Al-Katiri adalah Dewan Pakar di PKS. Dan itu pun tidak langsung. Tapi dia coba ke Bu Mega, coba ke Cak Imin melalui nggak ada yang ini pun juga mau melalui Pak JK. Dan ini dia bilang, Arif ini ngirimnya pada tanggal 2 Maret itu, ya, jam 15:10 di kantor partai. Dia mengatakan di stasiun TV dia mengatakan itu. Jahatnya Mas Is, ketika ini ditayangkan, apa kata respon? Saya nggak tahu tuh tentang tanya ke Arif. Mungkin nggak Mas? Seorang stafnya respon ngirimkan begini, responnya nggak tahu menahu. Ya nggak mungkin. Ini jahat banget nih, sampai anak buahnya dimatiin dikorbanin. Jadi Arif ini stafnya Rismon. Stafnya Rismon. Ya, namanya Arif itu. Dan itu ya kemudian dia artinya ikutlah dengan dia kirim WhatsApp ke Pak Yadi. Ya. Pak Yadi ini stafnya Pak JK. Ya. Dulu juga pernah Arif itu mau bersama Michael. Ya, waktu itu Michael masih ikut. Akhirnya Michael mengundurkan diri dari tim manajemennya ini. Ngirim WA juga ke Jokowi. Oke, isinya isinya mau ketemu sama persis kayak gini. Sama kayak tapi gini. untungnya nggak jadi dikirim. Ya, itu. Tapi kemudian jadi rame antara Michael dan Arif waktu itu. Jadi sebenarnya memang masalah ini. Dari respon awal. ini. Dari awal tuh respon tuh memang masalah. Karena masuknya juga bermasalah. Kemudian sempat juga ketika dengan saya berhadapan dalam kasus Jessica. Terakhir dia kemudian analisisnya dianalisis oleh ahli muda yang sangat berbakat namanya Topi Merah. Bahkan Topi Merah itu membongkar kode ini. Ya, coding itu sebelah ini. sana apa Mas? Ini coding. Ini coding program yang dia lakukan untuk melakukan ini. Coding ini nggak cocok dengan sebelahnya. Hasilnya apa? Hasil kode ini bacanya gimana? Bacanya gini. Jadi coding ini adalah perintah-perintah untuk melakukan enlarge, kemudian penekanan, kemudian penjelasan dari gambar. Menganalisa sebelah. Itu. Ya. Hasilnya ya kayak gini. Bahwa yang namanya ini dia ingin seolah-olah di ijazah Jokowi ini ada watermarknya. Oke. Tapi ternyata ijazah yang katanya ada watermarknya ini ternyata watermarknya tempelan. Nggak mungkin Mas kalau bisa sejelas ini watermarknya. Dalam posisi polos kayak gini tuh nggak mungkin. Jadi yang Mas Roy dapat nggak ada watermarknya. Nggak ada watermarknya. Ijazah Pak Jokowi. Memang yang beredar nggak ada watermarknya. Oke. Tapi kemarin tiba-tiba Rismon bilang ada watermarknya kayak gini. Ya ini tempelan. Dilala salah watermarknya. Iya ternyata salah. Diduga salah. Bukan diduga, udah pasti salah. Masa ada Universitas Gajah Adam. Oke. Gajah Mada, bukan Gajah Adam itu. Konyol banget, ini petunjuk Allah. Dan ketika kemudian lawyernya keberatan, ya lucu aja karena inilah terjadi. Nah, ini yang lengkap, ya kan? Ini kan kayak gini nih. Ketika ditayangkan di TV. Kenapa bisa datanya ada di sana? Kenapa di Roy di sana? Ternyata ya ada memang. Dan ini kan pernah ketika ini muncul screen, Pak Jagir apa nggak tahu, ya. Ini kan TV itu kan kadang-kadang menampilkan dia full tanpa ada orang-orang. Jadi ditampilkan. Nah, itu dengan mudahnya kita capture. Namanya di capture di YouTube capture itu kan ya tinggal screenshot lah. Screenshot lagi itulah. Masa kayak gitu nggak ngerti sih. Gampang itulah. Gitu loh. Jangan malah marah ke. Jadi WA itu dikirimkan ke TV yang bersangkutan. Katanya penyebaran data pribadi. Gini. Saya bilang, ngapain dia sampai data pribadi? Undang-undang PDP oke. Nomor 27 tahun 2024. Kebetulan lagi Pak Is. Saya ikut juga. Iya, nggak ada soal itu. Nggak ada soal itu. PDP itu berat juga tuh undang-undang perlindungan data pribadi. Okay. Memang kayak KTP tadi, saya juga harus hati-hati karena KTP itu tidak boleh kita mengedarkan asal
Kemudian nomornya, nggak ada nomor. Nih KTP saya pun saya edarkan, nggak ada nomornya juga nicknya. Nih Omon. Saya pun nggak nulis dokter kok. Ini udah nulis dokter, ya toh. Dokter apa? Gitu. Ini masalah dokter ya? Alhamdulillah dokter ya. Dan kalau ada orang pertanyakan, asli nih ijazahnya. iya, kalau kita kan ketawa aja kalau ada orang mengatakan, ijazahnya jangan-jangan tidak asli itu Roy Suryo gitu ya. Mana ada ijazah kita berani Bintang teriak. Mahaputra loh. Bintang Mahaputra. Nih S1, S1 UGM okay. asli, S2 UGM asli. Ini kampusnya nggak jauh dari sini, kalau mau tanyakan tinggal ke sana dikit. UNJ, Universitas Negeri Jakarta. Iyalah. Sebelah. Jadi artinya apa? Ya kalau berani ya tunjukin aja ijazahnya. Tinggal begini aja sebenarnya. Tinggal begini aja. Sesimpel ini aja. Sesimpel ini. Okay. Mau diteliti, mau ditanyakan ke UGM, monggo. Mau tanyakan ke Pasca Sarjana, monggo. Mas Roy ini ada watermarknya kan nih? Apa? Ini ada di sini. Ada ya? Ada di sini nih, ada nih. Watermarknya tuh jelas banget itu watermarknya. Tapi ini isinya nih di Prof Sofyan Effendi ini ada watermarknya. Oh ya, ini Ya, gajah ada Pak. Gajah Mada kalau ini asli. Nggak ada gajah, ada. Wah, itu petunjuk dari Allah tuh memang kalau sudah diberikan, udah nggak bisa lagi lari lah kita dari kayak gitu tuh. Udah. Dan kalau dikatakan, mana telematika? Nih berbagai sertifikat yang ada nih dari Malaysia. Kepakaran lah. Iya, banyak ini dari UI. Itu dari UI, ini dari UPI. Ini dari Kementerian Kesehatan. Karena saya MKes juga kan, Mas. Oh, MKes ya? Saya kan MKes, S2 saya Magister Kesehatan. Wah, komplit sekali. Kalau soal hobi banyak, Mas. Nih hobi. Saya tahu mobil kuno lah. Nih hobi. Ini hobi Orari, organisasi amatir radio. Saya yang Charlie itu Victoria Sierra. Orang mengatakan Roy Suryo itu dipecat dari partai. Mana ada orang dipecat dapat predikat tertinggi di partai, Mas? Oh, ini penghargaan ya. Iya, ini kalau yang mobil tadi, Mas. Oh iya. Rally juara 1 saya, Mas. Iya, Mas. Mas sempat ketua PPMK ya? Penasihat sama dengan sekarang. Iya, ketua Ruby Alamsyah. Itu orang IT juga. Oh, Ruby Alamsyah. Itu forensik digital. Forensik. Ya. Kita tuh temenan. Oh, setipe dong. Setipe. Sama dengan Abah Habimanyu. Oke. Itu klub yang lain. Ya, itu klub Mercy, tapi dia boxer. Kalau saya klub SL. 124 ya. Iya, B124. Ya, ini orang Mercy tahu pasti gini ya. 124 tuh boxer, kelas 123 tuh Tiger. Iya, kalau Lis beca. Ya, itu yang tahun-tahun 90-an. Oh, Mas Ruby Alam, sudah lama enggak dengar. Iya, udah lama enggak ketemu. Itu saya barusan ketemu kemarin ketika halal PPMKI. Nah, tapi intinya gini, Mas. Kita tuh komunitasnya kan sebenarnya semua orang ngerti gitu loh. Ngapain dia berani-beraninya ya bikin riset yang palsu gini? Apalagi ijazahnya palsu. Aduh. Artinya endgame nih. Iya, endgame bener. Makanya ya kasihan lawyernya deh saya kalau mau dibela-belain tuh kayak gitu udah bener-bener endgame itu. Jadi dia kayak gini nih. Jadi zombie dah. Mas, ini kemarin kan kemarin Mas Roy sama Bang Refli kan menyatakan ingin berhenti gitu ya. Stop kasus ini, kemudian tanpa minta maaf, tanpa harus. Ngapain minta maaf? Demi hukum atau apalah namanya. Ya. Mas, ini sih penasaran saya, mungkin juga teman-teman lain ya, netizen. Mas Roy ini tujuannya apa sih, Mas? Mau ujungnya tuh di mana sih, Mas? Ujungnya bongkar ijazah palsu. Bongkar ijazah palsu. Iya, tapi kenapa ketika ada peneliti yang kemudian saya tulis juga dalam buku Jokowi Tebar, kami menegakkan keterbukaan informasi, ya itu dijamin sebenarnya dalam Human Right ya, Universal Declaration of Human Right di pasal 28 Undang-Undang Dasar dan juga di HAM dijamin. Kok tiba-tiba kami itu dipidana dengan fitnah dan pencemaran baik? Jadi itu yang dihentikan. Bukan berarti kita menghentikan penelitian ijazahnya, bukan. Ini penghentian pencemaran nama baiknya. Karena apa yang mencemarkan? Orang tuh kalau punya ijazah yang benar tunjukkan. Kalau perlu foto wisudanya nih. Wah, ada nih. Nih foto wisuda tahun 91. Tuh, S1. Nih Pak Ikhlasul Amal. Nih Pak Yahya Muhaimin. Ini istri saya ketika saya wisuda MKes. Ini ketika saya melakukan sidang terbuka di UNJ. Dokter berarti. Dokter. Ini kalau dokter bener ya gini, Mas, ada bannernya, ada ya bener lah kita sidang itu dan diikuti. Nih kalau soal hobi, tuh dari tahun 90, Mas, mohon maaf saya juara nasional, Mas, untuk fotografi. Itu ada Pak Yub Ave, orang kuno, Menpar Postal zaman dulu. Dulu kalau kita mau trade dari udara, saya dulu fotografi udara, itu kita nyopir strike, Mas. Strike. Para layang. Kalau para layang kita nggak bisa muter enak, Mas, karena kalau para layang kita harus megang ini gini. Ini ada motornya. Motornya ya. Ini gandole bermesin.
Ya. Wah, itu kameranya lensanya Ini panjang-panjang. peralatan dari dulu, Mas. Jadi artinya tujuan saya kalau orang melihat Roy Suryo tuh cari duit aja dilihat. Mana ada yang cari duit itu yang dokter palsu itu. Ini kamera mahal-mahal nih. Itu dari dulu lah ini. Mahal-mahal. Ini dari dulu ini foto-fotonya tahun 2000. Mobil kunonya nih mahal-mahal nih, saya tahu mobil kuno. Oh iya. Enggak lah, enggak perlu susu, enggak ada rahasia. Silakan baca LHKPN saya Iya. saya ada itu semua di situ. Ada. Saya daftarkan sekitar 40-an di situ. Oke. Ya ada. Mas, ini Mas terakhir nih sebelum closing, Mas. Tadi kan saya udah tanya Mas tujuannya apa? Bongkar ijazah. Dan menunjuk semua orang agar kalau mau jadi pejabat, dia terbuka, jujur, dan negarawan. Itu aja. Terus ini mau diakhiri kapan, Mas? Atau gong akhirnya itu di siapa sebenarnya? Sebenarnya sudah nggak perlu lagi diakhiri. Karena sudah jelas dalam buku Jawa Paper, ijazah itu palsu. Ijazah buku yang ditulis Mas Roy, Dr. Tifa dan respon tadinya. Kalau respon mengambil bagiannya silahkan diambil, ambillah itu 400 halaman yang isinya cuma rumus itu, ya. Tapi ijazah ini sudah ada di dalam Jokowi White Paper bahwa ini palsu. Ya udah. Jadi sebenarnya kalau itu mau dikatakan, wah Mas nanti nggak diteliti. Oke, saya akan support dengan teman-teman yang misalnya menggugat CLS soal ijazah. Akan ada yang melaporkan Jokowi lagi, ya banyak itu. Terus akan mendukung juga pelaporan. Nah ini penting, pelaporan Pak JK terhadap respon. Ya, karena dia mengatakan menuduh kami itu ada bohir. Meskipun itu AI, tetapi kan dia ketika wawancara dengan Andi Aswan, ya, dia tidak mengelak bahwa itu AI. Dia tidak mengelak bahwa ada bohir. Oke, pas podcast ya. Iya, pas podcast. Padahal itu jelas-jelas betul. Nah, ini yang AI itu. Ini yang respon sebut Yusuf Kalla terlibat. Memang ini AI. Tapi AI itu kan tetap ada yang membuat, Pak Is. Ada editornya. Iya, ada kreatornya. Bukan tuyul, bukan zombie. Ya, jadi harus ketemu. Kalau dengan dilidik oleh kepolisian kan nanti ketemu. Ya, dari situ dia akan bisa ketemu. Ada nggak hubungannya respon ini? Karena dia ketika bicara dengan Andi Aswan sekali lagi, dia tidak mengelak kalau soal bohir. Dia bahkan seolah-olah kayak mendorong supaya itu diteliti itu ada bohirnya. Nah itu kan jahat kayak gitu. Nah makanya kalau soal ijazah palsunya, memang sampai tahun kuda nggak akan berhenti, Mas. Nah ini eksklusif. Apa ini? Ya, ini saling bongkar Andi Aswan dan Respon. Di Respon tuh bilang kalau mau teliti bohir, teliti dulu penyandang dananya. Itu kan berarti dia sepakat dengan pembicaraan. Makanya Pak Yusuf Kalla kemudian melaporkan ini. Nah, kok ramenya kenapa kemudian ini harus dihentikan, Mas? Gitu. Tiba-tiba Pak JK diserang dengan isu agama. Ceramahnya di UGM tanggal 5 Maret itu Sahid itu, Mas. Iya, padahal itu, Mas, itu ceramah itu tanggal 4 itu yang ceramah Prof Brian, itu Mendikti Sains. Tanggal 5 Pak JK, tanggal 6 Prof Mahfud. Tanggal 6 Pak Din Samsudin, Prof Din. Tanggal 7 Prof Mahfud. Semua itu ada di Masjid UGM. Ya, saya tanggal 5 itu ada di rumah Kedubes Iran gitu waktu itu. Ya. Tanggal berikutnya saya buka bersama dengan Kagama Tangsel. Jadi ada peristiwanya yang berkaitan dan kita tahu pasti Pak JK tuh bicara sepanjang 1 jam 43 menit ya. Hanya 43 menit 10 detik ya, dipotong jadi hanya 55 detik. Iya, saya juga dengar yang agak panjangnya bahwa itu konteksnya beda lah. Konteksnya beda banget. Nah, disitulah makanya ini makin ribut, Mas. Nanti jangan-jangan nanti timbul ya yang kita harapkan ya. Nah, makanya di stop. Itu kasus. Karena apa? Karena ujungnya dari orang yang nggak jujur soal ijazah. Makanya Pak JK betul sekali. Tunjukkan ijazahnya, ya gitu. Itulah, itu Mas. Oke, Mas Roy, terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Ini pencerahan dari zombie Bapak Lampir semua masuk sini. Zombie, jangan lupa zombie. Jangan lupa ya. Oke, rekan-rekan NTV, demikian ngobrol-ngobrol dengan the one and only Roy Suryo. Panjang lebar, terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe semua channel sosmed kita, YouTube dan sosial media, TikTok dan Instagram. Mas Roy, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Pak Is. Rekan-rekan TV, terima kasih. Tim DPO izin pamit. Ya. Sampai ketemu lagi. Sampai jumpa. Ya, terima kasih. Komando. Komando. Ini Mas Vino. Thank you.